Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1 masyarakat peduli lingkungan pada pembelajaran yang ke-6. Di pembelajaran kita yang ke-6 kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, PPKN dan SBDP. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Peduli lingkungan yang bisa kamu lakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masih banyak kepedulian yang bisa kamu lakukan. Misalnya, ikut melestarikan adat dan budaya di lingkunganmu. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Apa bentuk kewajibanmu yang lain? Bagaimanakah kamu menjalankan kewajiban baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, serta lingkungan bangsa dan negara? Coba ceritakan di depan teman-temanmu. Ayo berlatih. Tuliskan hal-hal berikut. 1. Contoh kewajiban di rumah yang sudah kamu laksanakan. 2. Manfaat yang kamu peroleh dengan melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. 3. Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam melaksanakan kewajiban. Tuliskan pada selembar kertas, kemudian ceritakanlah di depan teman-temanmu. Setiap keluarga mempunyai peraturan yang dibuat secara bersama-sama oleh anggota keluarga dengan dipimpin kepala keluarga atau ayah. Peraturan dalam keluarga mengikat semua anggota keluarga untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab. Dengan adanya kesadaran setiap anggota keluarga dalam melaksanakan kewajiban, akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keharmonisan dalam keluarga. Kamu telah mengenal banyak kewajiban, baik kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, maupun sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, kamu mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri dan lingkungan. Contoh kewajiban terhadap diri sendiri adalah menjaga kesehatan dengan memperhatikan pola makan sehat. Cermati bacaan dengan judul "Bahaya Jajanan Tidak Sehat di Sekitar Sekolah". Sebelum mencermati bacaan, lakukan kegiatan berikut. Ayo berlatih. Ada bacaan dengan judul "Bahaya Jajanan Tidak Sehat di Sekitar Sekolah". Coba temukan kata kunci pada judul tersebut. Lalu tuliskan kata kunci tersebut ke dalam kolom di bawah ini. Tuliskan juga perkiraan informasi yang terdapat pada teks berdasarkan kata kunci yang kamu temukan. Sana terdapat sebuah tabel ya, ada kata kunci dan perkiraan teks informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci. Baik, mari kita coba lengkapi ya. Yang pertama kata kuncinya adalah bahaya jajanan tidak sehat ya. Kemudian perkiraan informasinya, mereka tidak paham bahwa beberapa tahun ke depannya merahnya sirup dan saus akan merusak organ tubuh mereka. Kemudian jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Maka perkiraan informasinya yaitu pengawasan BPOM menunjukkan masih banyak jajanan anak sekolah tidak sehat karena mengandung rodamin, formalin, boraks, dan pemanis buatan atau sakarin. Ayo membaca. Bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Terik matahari seakan membakar siang. Sekelompok siswa SD berhamburan keluar dari sekolah. Di depan sekolah, berbagai jenis jajanan sudah berjajar menanti pelanggan ciliknya. Panasnya siang membuat para siswa tak segan merogoh uang di sakunya untuk membeli minuman dingin berwarna merah menyala. Sebagian lagi membeli bakso bertusuk lidi yang dicelupkan ke dalam saus yang tak kalah merah warnanya. Anak-anak tersebut tidak sadar betapa bahaya menanti mereka. Mereka tidak paham bahwa beberapa tahun ke depan, merahnya sirup dan saus tersebut akan menggerogoti organ tubuh mereka. Pengawasan Badan POM dalam 5 tahun terakhir menunjukkan masih banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat.
Hasil pemantauan pangan jajanan anak berkisar 40-44% mengandung rodamin, formalin, boraks, serta pemanis buatan dalam kadar tinggi. Seringkali ditemukan di antara jajanan di sekitar SD. Sumbernya dari Kompas, tanggal 31 Januari 2011. Sesungguhnya rodamin adalah zat perwarna tekstil, sementara formalin adalah bahan pengawet yang juga dipakai untuk mengawetkan jenazah. Dan boraks adalah bahan kimia yang kerap dipakai sebagai pencampur dalam pembuatan deterjen. Bayangkan reaksi organ tubuh kita ketika menerima bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Lingkungan di sekitar sekolah patut mendapat perhatian khusus terhadap bahaya ini. Mengapa? Siswa sekolah dasar cenderung lebih mudah tertarik dengan makanan yang berwarna-warni cerah. Oleh karenanya, sangat diharapkan peran sekolah untuk menyediakan kantin yang menjual makanan sehat. Menyikapi hal ini, BPOM menggalakkan aksi nasional menuju makanan jajanan anak sekolah yang aman, sehat, dan bergizi. Komunitas sekolah menjadi mitra yang akan diberdayakan untuk bekerja sama menjalankan aksi ini. Untuk itu, orang tua, siswa, dan sekolah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan bergizi, serta mengenal tanda-tanda makanan yang tidak aman dikonsumsi. Mari kita ciptakan generasi sehat melalui makanan yang sehat. Sumbernya buku siswa tematik kurikulum terpadu 2013 kelas 6 tema 6 menuju masyarakat sehat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2015. Ayo berlatih. Setelah membaca teks di atas, apakah isi bacaan sama dengan isi bacaan sesuai kata kunci berdasarkan perkiraanmu? Tuliskan jawabanmu kepada kotak berikut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah setelah membaca semua isi teks bacaan sama dan sesuai dengan kata kunci berdasarkan perkiraan. Mulai sekarang, perhatikan jajanan sekolah yang aman, sehat, dan bergizi demi memenuhi kewajibanmu menjaga kesehatan tubuh. Akan lebih aman, bawalah bekal dari rumah yang lebih sehat. Dengan demikian, kamu telah melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri. Bagaimanakah wujud kewajibanmu terhadap lingkungan? Ikut melestarikan adat dan budaya di lingkungan tempat tinggal merupakan kewajiban setiap warga masyarakat, termasuk kamu. Apakah kamu mengenal adat dan budaya di lingkunganmu? Banyak bentuk adat dan budaya bangsa Indonesia seperti alat musik, daerah, dan lagu-lagu daerah. Dapatkah kamu menyanyikan lagu-lagu daerah yang ada di daerah tempat tinggalmu? Amatilah berbagai gambar permainan alat musik daerah berikut, kemudian nyanyikan satu lagu daerah. Ayo mengamati. Di sana terdapat 4 buah gambar alat musik ya. Silahkan kalian perhatikan gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Apa musik yang dimainkan pada gambar di atas? Dari daerah manakah alat musik tersebut? Tuliskan pada kolom berikut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama atau gambar pertama itu angklung ya, berasal dari Sunda, Jawa Barat. Kemudian yang kedua itu gamelan Bali, berasal dari daerah Bali. Yang ketiga itu tifa, berasal dari daerah Maluku dan Papua. Dan yang keempat adalah margondang, berasal dari Tapanuli atau Sumatera Utara. Nyanyikan lagu daerah berikut ya. Ada lagu Mariam Tomong kembali ya. Mari kita nyanyikan bersama. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru pangeol nigong tima songong dengke mamangolu o Mariam tomong dainang sinapang masin o Mariam tomong dainang sinapang masin. Ayo berlatih. 1. Nyanyikan nada do sampai dengan do tinggi ya, atau do aksen naik dan turun. Ucapkan nada secara berulang-ulang sambil bernyanyi. Dengarkan suaramu agar interval nada tepat ya.
Kemudian yang kedua, nyanyikan lagu di atas. Sebelum menyanyikan syair lagu, terlebih dahulu baca dan nyanyikan solmisasinya. Ya, yang ketiga, bagaimana interval pada lagu di atas? Banyakkah nada-nada yang sama berturut-turut? Ungkapkan pendapatmu. Kemudian ayo mengamati. Amati isi lagu di atas berdasarkan syairnya. Tanyakan kepada orang yang kamu anggap tahu. Kamu juga bisa meminta orang dewasa untuk mencari isi lagu di atas melalui media internet. Kemudian tuliskan dalam kolom berikut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah lagu Maryam Tomong berisi lirik yang menggambarkan kasih sayang seorang ibu yang berusaha menidurkan anaknya, berharap anaknya bermimpi indah. Dalam lirik lagu tersebut terdapat harapan-harapan sang ibu terhadap anaknya kelak. Sumbernya http://kumpulanlagudaerah.web.id. Ayo membaca, memainkan interval nada. Kita mengenal jarak antara dua nada sebagai interval. Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama ya. Sedangkan interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sana ada interval harmonis ya. Jadi ditekan dua nada itu secara bersamaan ya. Kemudian ada juga contohnya interval melodis ya. Yang pertama itu ascending interval atau naik ya, interval naik. Kemudian yang kedua itu descending interval atau interval turun. Interval melodis terdiri atas interval dari nada rendah ke nada tinggi, ascending interval, dan interval dari nada tinggi ke nada rendah atau descending interval. Melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Berdasarkan bunyi yang kita dengar, interval memiliki ciri-ciri bunyi sebagai berikut. Yang pertama itu ada interval prime ya. Interval prime hanya terdengar satu nada sehingga terdengar nyaman. Contohnya do saja ya. Jadi do ke do ya. Do ke do ya. Jadi seperti satu nada ya. Terdengar nyaman. Kemudian yang kedua adalah interval secondo ya. Sekon terdiri atas sekon besar atau sekon kecil. Interval sekon terdengar kurang nyaman. Contohnya do re atau si do. Bila dinyanyikan atau dibunyikan serempak ya, itu kurang nyaman. Yang ketiga interval terts. Terts besar maupun kecil nyaman didengar pula. Konsonan sempurna misalnya do mi atau mi do itu akan terdengar nyaman. Kemudian interval quarts. Quarts murni selalu nyaman didengar konsonan sempurna, yaitu contohnya do ke fa ya. Yang kelima interval quint. Quint murni terdengar nyaman konsonan sempurna. Quint berlebih terdengar bagus, tapi quint berkurang terdengar kurang nyaman. Jadi kalau quintnya naik itu akan terdengar bagus, tapi kalau quintnya turun itu terdengar kurang nyaman. Misalnya do ke tol itu akan terdengar nyaman. Kemudian yang keenam interval sek. Interval sek itu besar maupun kecil terdengar nyaman, misalnya dari do ke la atau la ke do ya. Yang ketujuh interval septim, biasanya terdengar kurang nyaman, dari do ke si ya, misalnya seperti itu. Dan yang kedelapan adalah interval oktav. Oktav murni terdengar nyaman, misalnya do ke do tinggi ya. Ayo membaca. Siapkan alat musik pianika atau keyboard, lalu mainkan interval harmonis berikut ya. Jadi menekan dua nada bersamaan. Jika tidak ada alat musik tersebut, dapat menggunakan alat musik di sekitarmu, misalnya angklung. Bisa juga menggunakan alat musik buatan sendiri dari botol bekas atau gelas. Gunakan 7 garis atau botol bekas yang diisi dengan air dengan ketinggian berbeda. Kemudian mainkan tangga nada berikut. Satu dari tangga nada C saja, misalnya C, D, E, F, G, A, B, C ya. Kemudian tangga nada berikut. Nah, di sana ada C dan C. Ya, kemudian C dan D, C dan E, C dan F, C dan G. Kemudian C tinggi ke B, lalu C tinggi ke G dan C tinggi ke F ya. Silakan kalian coba. Setelah kamu memainkan interval-interval di atas, apa yang kamu rasakan?
apakah ada interval yang nyaman didengar atau tidak nyaman didengar. Tandai centang pada interval yang nyaman didengar dan tidak nyaman didengar pada tabel berikut. Nah, di sana terdapat tabelnya ya. Mari kita coba lengkapi. Nomor 1, interval C ke C ya. Itu akan nyaman didengar. Kemudian C ke D itu karena itu sekundo itu kurang nyaman didengar. Lalu C ke E itu akan nyaman, C ke F itu juga nyaman, C ke G itu nyaman. Lalu C ke A itu juga nyaman, dan C besar atau C tinggi ke B itu kurang nyaman karena itu juga sekundo ke descending ya. Kemudian C ke G itu akan nyaman, dan C ke F itu akan kurang nyaman. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya. Serta jangan lupa subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang dan memberikan informasi yang lebih menarik dan informatif lagi kepada kalian. Share juga kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD agar mereka lebih mudah memahami materi yang sama. Jangan lupa tuliskan komentar kalian pada kolom komentar jika terdapat sesuatu yang bisa diperbaiki dalam pembuatan video Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.